program si entrepreneur. Nah, di samping saya ini udah ada salah satu, kembali lagi nih di program si entrepreneur. Nah, di samping saya ini udah ada salah satu mahasiswa yang dia juga seorang pengusaha. Nah, mau tahu bagaimana sih tips dia membagi waktu dan apa sih, kita ulik yuk usahanya tuh apa aja gitu. Faiz, kira-kira apa sih produk Usaha yang lagi gue geluti hari ini sih, gue lagi menjalani usaha keluarga sih sebenarnya ya? gitu, di Cilegon gitu, di bidang coffee shop gitu Di ya, Cilegonnya di mana nih? di PCI Pondok Di Cilegon PCI, Indah. pas di kota Cilegonnya. Ya, Nah, buat teman-teman kaum milenial yang ada di Cilegon, jangan lupa mampir di Pesona Coffee yang ada di PCI Kota Cilegon. Nah, sebenarnya apa sih Pesona Coffee itu? Kenapa disebut namanya Pesona Coffee gitu? kenapa disebut Pesona Kopi? Karena itu yang pertama itu kan, itu saya nggak bikin branding sendiri ya, itu saya beli branding orang gitu, kebetulan brandingnya dari luar kota, terus saya beli Pesona Kopi Indonesia, terus saya ubah namanya menjadi Kopi apa sih, Pesona Kopi Cilegon gitu. Masih punya Faiz juga atau beda? Bukan dong, franchise kan dia udah beli beda orang. Kapan sih awal mula Pesona Coffee itu berdiri ya? Awal mula berdiri itu tahun 2020 ya, tanggal 15 Juni gitu. Ini udah berjalan hampir berjalan 9 bulan sih. Awal mula ada ide untuk memulai bisnis dari siapa? Sebenarnya belum ada kepikiran ide sih soal bisnis ini sih ya. Jadi ini kayak mungkin tuntutan orang tua gitu. Maksudnya lagi pandemi gini nih gitu kan ya. Udahlah kuliah juga daring juga gitu nih. Buka usaha gitu kan. Berarti lanjutin usaha orang tuanya. Nah, iya gitu. Jadi udah lama, udah berapa lama? Jalan 9 sih coffee shop. Jalan 9 tahun. Berarti awal 9 bulan. oh 9 bulan. Sorry ya. Lama banget 9 9 tahun. tahun. Pandemi juga baru tahun kemarin kan. Iya. Tujuan Mas Faiz apa sih gitu? Buat sebagai peluang bisnis ya, karena lagi pandemi gini gitu. Iya. Ya aku pengen gitu ngajak kaum milenial ini, ya udah lagi di rumah mendingan kayak nongkrong sambil diskusi bareng gitu kan ya. Kebetulan kan aku punya temen gitu kan, nah kenapa nggak dimanfaatin gitu, maksudnya kumpul di tempat aku nih gitu. Manfaatin temennya apa? Bukan dong, Oh. iya bisa sih sebenarnya mah gitu. Kan saling menguntungkan Oh, manfaatin iya. teman itu. Manfaatin masalah. tempatnya gitu ya sambil nongkrong juga. Ya gitu, daripada kita pecah circle gitu kemana-mana, misalkan tongkrong temen aku kesana, temen aku kesini, jadi mendingan kita satuin di tempat aku gitu di Cilegon gitu. Di Cilegon. Konsep ininya gimana sih? Konsep apa? Tempat kafenya ini. Konsepan kafe itu industrial garden, lebih ke coklat hijau gitu sih. Konsepnya Industrial garden. ada ini juga outdoor gitu. Sebenarnya itu disebutnya outdoor Outdoor atau semi apa ya? Bingung sih saya juga ya. Iya, iya. Cuman kayak ada penutup gitu doang tuh. biar nggak kena hujan atau Iya, panas gitu ya. jadi outdoor sih kelihatan dari luar mah gitu. Nah, selain kopi biasanya ada produk-produk apa lagi sih yang dijual di Pesona Coffee? Apa khusus kopi aja gitu? Oh enggak dong, nggak cuma kopi aja dong yang aku jual itu. Aku ada beberapa minuman kopinya juga seperti taro, matcha, red velvet, vanilla tea, Milo, teh tarik segala macam. Aku masukin ke situ dan beberapa cemilan ringan misalnya bervitamin asik gitu. Cemilannya apa aja? Cemilannya paling tuh kayak kentang proses, stick paling kayak gitu sih, kayak kalau habis pisang nabok, pisang goreng udah kayak angkringan aja sih jatuhnya gitu tuh. Nah itu ada nggak sih minuman yang paling favorit yang para pengunjung itu dia tuh kesini tuh pasti pesennya minuman ini nih gitu? Oh ada itu ada kok namanya barley coffee, itu tuh namanya kopi peppermint ya, jadi agak ada minumnya gitu, kayak relax gitu, jadi enak di mulut. Kayak pas kita minum gitu itu ada. Ada gitu. Biasanya bukanya dari kapan sih? Tiap hari atau 24 jam? Aku buka tiap hari sih dari Senin sampai Minggu. Iya. Jamnya tetap sama, dari jam 1 sih buka ya. Atau siang? Iya, paling lambat juga paling jam 2-an baru. Jam 2 malam? Jam 2 siang dong. Oh jam 2 siang? Jam 2 malam. Tutupnya Iya. jam Oh, berapa tutup gitu? sampai jam 11. Oh, sampai jam 11 malam. tutup. Biasanya paling ramai itu pengunjungnya di hari apa? Atau malam apa? Nggak tentu sih ya namanya bisnis ya. Kalau aku lihat sih ya malam kayak malam Rebo sih lumayan, malam Sabtu gitu, malam Minggu gitu.
kecuali malam Senin, malam Jumat mungkin agak kurang gitu ya, karena emang malam Jumatan dong. iya Jumatan kali ya. Nah, Sih, pandemi kan yang kayak gini orang takut keluar gitu kan, apalagi buat di kafe kan pasti berkerumun atau kumpul-kumpul. Nah, itu cara mengatasinya tuh kayak gimana? Cilegon tuh termasuk zonanya zona merah sih buat di Provinsi Banten ya. Agak emang, tapi kita ada protokol kesehatan juga, kita menyediakan masker juga gitu kan ya. Masker. Tempat cuci tangan juga kita ada, hand sanitizer juga ada gitu ya. Terus Jarak-jaraknya untuk juga agak lumayan agak jauh-jauh sih gitu. oh, jadi nggak usah khawatir nih ya bagi teman-teman atau kaum milenial yang mau datang ke kafe Pesona Cafe yang ada di Cilegon, datang aja. Jadi Udah ada di Gojek dan di Grab juga. oh, di Grab sama di Gojek juga ada. Nah, apalagi itu udah mantap banget pokoknya. Nah, terkait ini nih, apakah ada peraturan pemerintah gitu yang mempersulit atau gimana gitu tuh? Peraturan pemerintah mempersulit ya, pasti ada lagi pandemi kayak gini, semua peraturan tuh ada, apalagi yang tadi gue bilang kan ya. Cilegon ini termasuk zonanya zona orange, zona merah lah gitu kan, pasti peraturannya ketat gitu daripada kota Serang. Nah, caranya Pesona Coffee ini bertahan di tengah arus persaingan kafe-kafe yang ada di kota Cilegon itu apa sih? Ya pasti namanya bisnis dimanapun itu, bisnis apapun itu pasti namanya kompetitor atau saingan itu pasti ada kan. Benar. Kebetulan sih yang tadinya Pesona itu cuma ada satu nih di Cilegon kan ya, tiba-tiba di depan itu udah ada kafe baru. Gitu, depan-depanan pas banget Pas gitu. banget. Nah, terus gimana tuh cara ini? Ya tapi ya udah Maksudnya gitu. khawatir nggak laku atau gimana? Iya pasti ke situ pasti ada kepikiran, cuman itu balik lagi ke diri kita gitu, gimana sih caranya, entah dari apa ya, kita ngadain promo atau pokoknya marketing kitanya lah, pintar-pintar marketing kitanya Ada gitu. promonya apa tuh? Biasa sih kayak lebaran kemarin itu aku ada ngadain giveaway itu. Oh, giveaway. 500.000 kan, juara 1 2 3 gitu kan, tapi 500.000 itu dibagi-bagi tuh. Juara 1 2 3 itu apa? Juara 1 itu uang. Yang ngabisin apa maksudnya? Dia tuh syaratnya apa gitu? Oh, syaratnya itu cuman biasa sih kayak giveaway pada umumnya gitu. Upload ini foto atau apa? Oh enggak, cuman suruh follow, tag gitu, cuman tulis komen mau apa gitu di bawah komen. Nah, sekarang masih berlaku enggak? Udah enggak dong, kan udah lewat kan, itu Idul Fitri kemarin. Idul Fitri aja kalau tiap hari ya. Wah, tekor itu. Bahaya. Nah, terakhir nih omsetnya gimana nih dari modal awal sampai sekarang udah berjalan 9 bulan, omsetnya gimana sih kira-kira? Omset itu pasti naik turun ya, nggak balance gitu kan grafiknya ya gitu. Awal rame gitu, sebulan 2 bulan gitu kan, cuma udah 3 bulan 4 bulan ya agak menurun gitu. Ya pasti kan namanya bisnis yang kita di atas terus, kita ada di bawah. Biasanya dalam seminggu dapat berapa sih? Atau per hari? Per hari sih nggak tentu ya, kadang dapat 500.000, kadang aku pernah juga dapat cuman 70.000 pernah. Saking sepinya kan gitu kan, kadang suka merasa sedih gitu. Itu karena apa? Ya karena hujan ataupun karena ya nggak tahu gitu, namanya juga sirkus kan ya, sirkusnya memang seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan ada nggak sih fase dimana nggak laku benar-benar satu hari itu nggak ada yang beli gitu? pernah banget, itu pernah banget. Rasanya tuh benar-benar kayak campur aduk, kacau banget. Sehari itu benar-benar nggak laku sama sekali. Dan benar-benar tuh aku di situ benar-benar kayak, misalkan ada satu hari misalkan nggak laku, benar-benar nggak laku, itu perasaan Mas Faiz gimana? wah itu rasanya itu benar-benar kacau banget, campur aduk, benar-benar kayak ada yang salah ngasih dari gua gitu, ada yang salah ngasih dari apa yang gua buat gitu, entah dari makanannya, minumannya gitu. Sampai gua mikir ke situ gitu ya, sedih gitu, sehari tuh nggak laku gitu. Itu sampai pernah rugi sampai berapa? Rugi ya nggak gede sih sebenarnya mah ruginya gitu kan, untungnya juga nggak gede-gede banget ya, pasti rugi ada sih, cuman yang nggak gede gitu. Nah, terakhir nih ya, tips untuk kaum milenial nih, mereka yang lagi kuliah tapi bingung mau usaha apa, cara memulainya itu apa dulu sih yang harus mereka ini gitu? Cara memulainya sih satu, yang penting percaya diri gitu tuh, soalnya bisnis itu nggak bisa main-main gitu kan ya. Jadi ya udah mendingan ya nekat aja, modal nekat sih sebenarnya. Modal nekat aja sebenarnya gitu. Jadi bisa nggak bisa udah pasti bisa, karena bisnis itu bicara soal angka kan, sensitif banget kan kalau bicara soal angka.
Kalau untuk ini apa ya, kayak modal itu harus ada nggak sih? Modal itu pasti, modal, relasi. Percuma punya relasi tapi nggak punya modal kan, sebaliknya punya modal tapi nggak punya relasi itu gimana? Ini nggak bisa. Jadi harus berkesinambungan antara dua ini. Dan satu lagi, pinter baca target pasar, target marketnya juga kamu harus tahu tujuannya mau kemana gitu kan. Nah, Nggak usah muluk-muluk gitu, maksudnya yang susah lah gitu. Kalau coffee shop mungkin agak susah gitu ya, udah kayak bisnis online aja dulu gitu, dari hal yang kecil aja dulu, jual apa kayak gitu, asal jangan jual diri aja. Nah, rencana nih bakal buka coffee shop di Serang nggak? Insya Allah sih, doain aja gitu. Target ya, target selanjutnya. Oke. Next time. Oke, millennials, mungkin sekian bincang-bincang interaktif bersama pengusaha muda yang sekaligus sebagai mahasiswa. Nah, oke millennials, mungkin kita cukupkan aja bincang hari ini di Si Entrepreneur. Nah, jangan lupa untuk saksikan segmen-segmen menarik berikutnya tetap di Si Entrepreneur.